Halo, perkenalkan nama saya Dwita Ardana Lumban Tobing. Saya dari kelas PACE PB23C. Di sini saya telah membuat video tugas dari biosperma yaitu UAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari tumbuhan basil. Basil merupakan sejenis tumbuhan herbal yang dikenal luas karena aroma dan rasa khasnya. Dalam bahasa Indonesia, basil sering merujuk pada kemangi atau selasih, tergantung pada jenisnya. Tumbuhan ini berasal dari keluarga Lamiaceae dan memiliki nama ilmiah Ocimum basilicum. Basil telah digunakan sejak ribuan tahun lalu dalam berbagai kebudayaan, baik sebagai bahan masakan, obat tradisional, hingga dalam praktik spiritual. Dan adapun karakteristik basil adalah yang pertama, morfologi daun. Memiliki bentuk oval dengan ujung runcing, tepi daunnya agak bergelombang atau rata, dan permukaan daun halus dan berwarna hijau terang hingga hijau tua. Bau rasanya, aroma khas wangi seperti cengkeh atau lemon, tergantung jenisnya. Rasanya segar dan sedikit pedas. Ketiga, bunga berwarna putih hingga ungu muda, tumbuh dalam bentuk tandan di ujung batang. Yang keempat, batang lunak berbentuk segi empat atau ciri khas dari Lamiaceae, berwarna hijau atau agak keunguan. Yang kelima, akar serabut, tumbuh dangkal tetapi menyebar luas. Yang keenam, habitatnya ada di daerah hangat dan beriklim tropis atau subtropis, membutuhkan sinar matahari penuh dan drainase tanah yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan morfologi pada akar. Jenis akar basil memiliki sistem akar tunggang dengan akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan menghasilkan banyak cabang akar lateral. Bentuk akar basil meruncing, berwarna putih kecoklatan dan memiliki serabut halus di sekitaran akar utamanya. Fungsinya berperan dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menjaga tanaman tetap kokoh. Ciri khas dari akar basil, tumbuh dangkal namun menyebar luas. Kemudian morfologi pada batang. Jenis batang basil memiliki batang tegak dan berbentuk segi empat, khas tumbuhan dari keluarga Lamiaceae. Struktur batangnya berruas, berongga, dan lunak saat masih muda, namun akan mengeras seiring bertambahnya usia. Warnanya hijau keunguan atau hijau terang. Permukaannya bisa halus atau sedikit berbulu halus. Berfungsi menegakkan tanaman, menyalurkan air dan nutrisi dari akar ke daun, serta tempat tumbuhnya cabang daun dan bunga. Memiliki aroma khas jika batangnya diremas karena mengandung minyak atsiri. Selanjutnya, morfologi pada daun. Daunnya berbentuk ovalis hingga langset atau seperti telur memanjang, dengan ujung runcing dan tepi bergelombang atau sedikit bergerigi. Susunan daunnya berhadapan pada batang dan tumbuh secara simetris di tiap ruas batang, berwarna hijau terang hingga hijau tua. Permukaannya halus, kadang sedikit mengkilap, dan terasa lembut saat disentuh. Ukuran panjang daun sekitaran 3 atau sampai 6 cm, tergantung varietesnya. Mengeluarkan aroma harum khas saat diremas karena mengandung minyak atsiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang morfologi pada bunga. Bunga basil termasuk bunga majemuk dan hermafrodit, atau memiliki organ jantan dan betina dalam satu bunga. Bunganya kecil, berbentuk tabung atau lonceng kecil, dan tersusun dalam tandan atau infloresensi verticillaster di bawah ujung batang atau ketiak daun. Bagian-bagian bunganya terdapat kelopak atau sepal, kecil dan menyatu, mahkota atau petal, berbibir dua atau bilabiata atau khas tanaman Lamiaceae. Benang memiliki benang sari atau stamen dan putik atau pistil yang mencolok keluar dari mahkota. Yang terakhir, morfologi pada buah. Jenis buahnya kering dan tidak berdaging. Tipenya schizocarp, yaitu buah yang sangat matang akan pecah menjadi 4 buah kecil atau nutlet.
Buahnya kecil, berwarna coklat kehitaman dan mengandung 1 biji pada tiap pecahan. Setelah matang, buah akan terbelah secara alami namun tidak melepaskan bijinya secara eksplosif. Kemudian terdapat juga klasifikasi pada tanaman basil, yaitu Kingdom Platae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Lamilliales, familinya Lamichiae, genusnya Ocimum, spesiesnya Oncium basilicum. Dan terdapat juga penjelasan yang lain, yaitu berasal dari Asia tropis, terutama dari wilayah India dan sekitarnya. Termasuk juga ke keluarga Lamiaceae, juga mencakup tanaman aromatik lain seperti mint, oregano, timeo, dan rosemary. Selanjutnya, terdapat juga pertumbuhan pada tanaman basil. Dapat dipengaruhi pada cahaya matahari 6-8 jam per hari, air yang cukup tapi tidak berlebih, serta tanah subur dan gembur. Yang pertama, tahap biji. Pada awal tahap, tanaman basil masih berupa biji yang belum berkecambah. Biji ini ditanam di dalam tanah dan tumbuh membutuhkan air, oksigen, dan suhu yang sesuai untuk mulai tumbuh. Yang kedua, tahap perkecambahan. Biji mulai tumbuh akar kecil dan tunas muda muncul ke permukaan tanah. Tunas ini akan membentuk 2 daun kecil pertama atau kotiledon. Tanaman masih rapuh dan membutuhkan pencahayaan dan kelembapan yang cukup. Yang ketiga, tahap pertumbuhan awal. Tanaman mulai menunjukkan daun sejati pertamanya. Daun mulai bertambah jumlah dan ukuran. Akar berkembang lebih kuat, proses fotosintesis juga sudah berlangsung dan tanaman mulai tumbuh lebih cepat. Yang keempat, tahap tanaman muda. Tanaman semakin tinggi dengan daun yang lebih besar dan banyak, batang menguat dan akar tumbuh lebih dalam. Ini adalah masa pertumbuhan paling aktif dan menyerap nutrisi yang optimal. 5. Tahap tanaman dewasa. Tanaman basil telah mencapai bentuk utuh dengan banyak cabang dan daun lebat. Pada tahap ini, tanaman siap untuk dipanen. Jadi jika dibiarkan, tanaman bisa berbunga dan menghasilkan biji baru. Berikut ini adalah gambar grafik pertumbuhan basil. Ada biji, ada perkecambahan, ada tunas awal, ada tanaman muda, dan ada tanaman dewasa. Kemudian terdapat juga evolusi pada tumbuhan basil. Basil berasal dari wilayah tropis Afrika dan Asia. Awalnya tumbuh liar, basil berevolusi untuk bertahan di iklim panas dan menghasilkan aroma khas sebagai pelindung alami. Manusia mulai membudidayakan karena aroma dan manfaatnya, menyebabkan perubahan bentuk daun, rasa, dan kecepatan tumbuh. Proses domestikasi dan penyebaran ke berbagai belahan dunia menciptakan beragam varietas seperti sweet basil dan lemon basil. Evolusi basil merupakan hasil dari adaptasi alam dan pengaruh manusia, menjadikannya tanaman herbal penting dalam kuliner dan pengobatan tradisional hingga kini. Dan yang terakhir, tanaman basil memiliki fakta menarik lainnya loh, seperti daunnya merupakan bagian yang paling dikenal, mengandung banyak minyak atsiri seperti eugenol dan linalol yang menghasilkan aroma harum khas. Daun muda biasanya lebih kuat rasanya dan banyak di dalam kuliner. Akar basil berbentuk serabut dan cepat tumbuh, memungkinkan tanaman menyerap air dan nutrisi dengan baik. Menariknya, akar basil juga dapat mengeluarkan senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba di sekitarnya. Batang basil berbentuk segi empat, ciri khas dari keluarga Lamiaceae. Selain itu, batang itu juga mengandung saluran minyak yang menyumbang pada aroma keseluruhan tanaman. Batang yang muda cenderung lunak tetapi akan mengeras seiring pertumbuhan. Bunganya kecil, berwarna putih atau ungu pucat dan tumbuh dalam bentuk tandan. Bunga basil mengandung nektar yang menarik lebah serta serangga penyerbuk lainnya yang penting dalam proses reproduksi tanaman.
Buah basil sangat kecil dan mengandung biji hitam. Salah satu keunikan bijinya adalah kemampuannya membentuk lapisan lendir saat direndam air, menjadikan bahan populer dalam berbagai minuman tradisional yang menyegarkan dan memanfaatkan bagi pencernaan.